Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena pada hari ini, pagi ini, kita dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan dan kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita bersegera memulai seluruh tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan, senantiasa kami kecap, kami alami dan kami rasakan. Di tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan bersama-sama dengan sesama kami manusia. Kami percaya dan kami meyakini, kami merasakan dan kami mengalami kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca Alkitab. Di dalamnya kami percaya ada berita firman-Mu yang akan meneguhkan kami semua dalam iman percaya kami, menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Diamkan setiap suara dalam hati dan pikiran kami. Biarlah hanya suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita siapkan bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di bawah judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Mari kita baca bersama-sama. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian perumpamaan ini mengingatkan kepada kita, mengajarkan dan memberikan satu pemahaman dan pengertian bahwa pada kenyataannya di dalam hidup ini, kita tidak dapat pungkiri bahwa selain orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia di dalam melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan ini, kita tidak dapat pungkiri ada juga mereka yang didapati sebagai pribadi yang lemah. Yang mungkin di dalam menjalani hidup ini mereka kurang mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka kerjakan. Sehingga di dalam hidup mereka banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Seolah terlihat mereka melawan kehendak Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka kehendaki, bukan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan ini, untuk apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ini sebuah realitas, ini sebuah kenyataan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tetapi bagian firman Tuhan yang menarik ini mau mengajarkan kepada kita, ketika hal itu terjadi, ketika ada domba yang sesat, ketika ada domba yang jauh daripada rumah Tuhan, ketika ada domba yang jauh dari jalan Tuhan, firman Tuhan menceritakan kalau ada 100 ekor domba, satu yang sesat, maka sang gembala akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang sesat itu. Untuk apa? Ia temukan dan ia bawa pulang, ia akan pelihara dan ia akan tuntun, ajar, pimpin dan bimbing kembali agar dia tetap berjalan di jalan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Allah nyatakan untuk ia lakukan di dalam hidup ini, di jalan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Di jalan Tuhan dia akan berjalan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini mau mengingatkan kepada kita
bahwa realitas yang sudah saya gambarkan tadi di tengah dunia ini, bahwa ada juga orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, hidup membelakangi Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Lalu kemudian apa sikap kita kepada mereka? Kepada para gembala, kepada para pemimpin rohani, maka mau diajarkan lewat firman Tuhan ini, jangan engkau biarkan mereka tersesat. Jangan engkau biarkan mereka melakukan segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan dan hidup di jalan yang jauh daripada jalan Tuhan. Perumpamaan tentang gembala yang meninggalkan 99 ekor dan mencari 1 ekor ingin mengajarkan kepada kita, maka pergilah engkau mencarinya. Jangan biarkan mereka tersesat. Dalam segala kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki, dalam segala pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap ajaran perintah dan firman Tuhan, bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Tetapi tugas kita adalah mencari mereka dan membawa pulang mereka, agar mereka kembali ke rumah Tuhan dan berjalan di jalan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dan orang percaya. Realitasnya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkadang kita lebih suka mengurus mereka yang setia. Kita lebih suka mengurus mereka yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Mereka yang mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Sementara mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, mereka yang hidup jauh dari Tuhan, mereka yang sering kali melawan kehendak Tuhan, lalu kemudian mulai muncul pikiran-pikiran yang berpikir bahwa kasih tinggal sudah mereka. Dasar kepala batu, dikasih tahu juga tidak mau dengar, kasih tinggal sudah. Suka-suka mereka saja. Tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak ajar kita. Para gembala, para pemimpin rohani, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk seperti itu. Yang Tuhan ajarkan, cari mereka, balut hati mereka, tuntun dan pimpin mereka agar mereka kembali pulang ke jalan Tuhan. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitas pergumulan masa kini. Di tengah berbagai situasi yang kita alami oleh karena COVID-19. Membawa dampak, begitu banyak dampak yang dibawa, sampai kehidupan perekonomian orang tidak pasti, kesehatan orang juga terganggu, ketakutan melanda di mana-mana. Lalu kemudian dalam situasi seperti itu ada banyak orang yang berada di persimpangan jalan. Ada banyak orang yang mungkin merasa kecewa ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasih. Mereka kehilangan harapan ketika mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mereka putus asa dengan situasi seperti ini. Sehingga pada akhirnya mereka berada di simpang jalan dan mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu benar ada. Lalu kalau ada, mengapa hidup kami seperti ini? Kalau ada, mengapa pergumulan dan persoalan tidak lepas daripada kami? Kalau ada, mengapa sampai saat ini kehidupan ekonomi kami seperti ini? Orang-orang yang kami cintai dan kami kasih telah meninggal dunia, mendahului kami. Lalu di mana Tuhan? Orang bisa saja bertanya seperti itu. Orang bisa berada dalam keadaan putus asa di tengah-tengah situasi seperti ini. Lalu kemudian mulai pelan-pelan tidak mau tahu lagi dengan ibadah, tidak mau lagi berdoa, baca Alkitab dan meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, dan dia melakukan segala sesuatu berdasarkan pada keinginannya. Apa sikap kita sebagai para gembala dan pemimpin rohani? Maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, sikap kita adalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, perumpamaan tentang domba yang hilang. Engkau teladanilah sang gembala, ia akan mencari yang sesat itu. Maka kita pun akan melakukan hal yang sama. Membawa pulang, membalut setiap hati yang luka, menopang dan meneguhkan, menghibur mereka yang sedih, sehingga mereka dikuatkan. Bersama kita menopang, mendoakan, sehingga keadaan mereka dapat dipulihkan, dan mereka dapat menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, merupakan bagian daripada kehendak Tuhan dengan satu pengharapan dan keyakinan bahwa bersama Tuhan mereka akan ditibakan di masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Iman yang seperti itu yang harusnya terjadi dan terlihat dalam setiap perilaku kita, dalam langkah tugas pelayanan kita, keseharian kita. Dan ini bukan saja dilakukan oleh para pemimpin rohani, bukan saja oleh para pendeta, penatua, dan diakan, bukan saja mereka yang melakukan, tetapi semua kita, bahkan sebagai orang tua hari ini mau dipertanyakan, di mana anak-anakmu? Sudahkah mereka tetap sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa? Pernahkah engkau melihat anak-anakmu membaca Alkitab? Pernahkah engkau melihat anak-anakmu bersekutu dengan sungguh-sungguh?
beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini engkau melihat itu tidak mereka lakukan, maka tugasmu untuk mencontoh dan meladani sang gembala ini, bawa pulang mereka kembali ke jalan Tuhan untuk beribadah, berdoa, menyembah, dan memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau hari ini engkau mempunyai keluarga yang sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera dan hidup dalam Tuhan, mereka orang-orang yang taat, mereka orang-orang yang senantiasa memuliakan Tuhan, maka biarlah pertahankan itu, kehidupan keluarga yang seperti itu, dan senantiasa engkau tinggikan dan muliakan Bapamu di sorga di tengah-tengah kehidupan persekutuan keluargamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa pada ayatnya yang ke-13, mari saya bacakan buat kita. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Itu benar, Bapak Ibu. Lebih besar sukacitanya karena dia dapat menemukan yang hilang. Orang benar, dia bersuka cita karena ini dia bersama dengan orang benar. Tetapi dia akan jauh lebih bersuka cita ketika ada orang berdosa, ketika ada orang fasik, lalu kemudian ia mau bertobat dan pada akhirnya berproses menjadi orang yang benar. Akan jauh sukacitanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah engkau bosan-bosan memberikan nasihat kepada mereka yang mungkin sudah hidup jauh dari Tuhan. Jangan pernah engkau undur untuk terus melayani mereka yang mungkin selama ini jarang beribadah, yang tidak mau tahu dengan urusan gereja dalam pelayanan gereja. Jangan engkau undur diri dari pelayanan itu, tetapi terus lakukanlah. Dekati mereka, cari mereka, dan bawa pulang mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Saya percaya tuntunan dan pimpinan Tuhan yang akan menyentuh hati setiap mereka. Dan mereka akan dibawa pulang oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Tugas kita mencari mereka dan memberikan nasihat rohani. Tugas selanjutnya biarlah Roh Kudus yang bekerja. Dan yang akan menuntun dan memimpin mereka untuk pulang ke jalan Tuhan. Itu dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau melihat mungkin banyak saudara-saudaramu yang sudah jauh dari Tuhan, atau anakmu, keluargamu, jangan putus asa. Sekali lagi, tetap lakukan bagianmu. Tetap lakukan bagianmu dengan tetap memberikan nasihat-nasihat rohani, dan percaya saja oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, firman yang disampaikan kepadanya akan bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan pada akhirnya ia akan pulang ke jalan Tuhan. Dan sekali lagi, satu orang bertobat, maka sukacita itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang sudah ada dan orang-orang yang benar yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita jalani hari ini dengan satu keyakinan, Tuhan pakai saya untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama saya, bahkan untuk mencari mereka yang hilang dan untuk membawa mereka pulang. Tuhan memampukan kita semua, Tuhan menolong untuk mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai seorang gembala, sebagai seorang anak-anak Tuhan, umat Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi lilin di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Saat ini Bapa, kami memohon teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami juga mohon Tuhan berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi. Mereka semua Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan kanal YouTube ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka semua. Jaga pelihara dan yang terbaik hamba percaya akan mereka alami. Bapa Sorgawi, hamba berdoa untuk mereka yang lemah, mereka yang sakit. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan. Sakit penyakit yang saat ini mereka derita di dalam tubuh mereka, hamba percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan itu. Iman percaya mereka yang dinyatakan di hadapan-Mu terbentang, tidak ada yang ditutupi. Biarlah oleh iman itu mereka disembuhkan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya kepada-Mu ya Allah di dalam Kristus Yesus kami mohonkan ada kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Tutup bungkus kami dengan kuasa kasih-Mu, pimpin dan bimbing seluruh jalan hidup kami. Kami akan bersegera memulai seluruh aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Utus kami Tuhan, dan pakai kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.